with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama ya. Kepada ketua kelas, Jilan, ayo dipimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jilan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita bahas materi apa? Tes deskripsi. Bukan dong. Bukan ya, Jadi pendapat. ya benar. Oh. Jadi minggu kemarin tuh kita bahas materi pendapat dan tanggapan. Nah, hari ini kita akan beralih ke bab selanjutnya nih, bab kedua tentang buku adalah jendela dunia. Nah, materi pertama itu kita akan belajar tentang menulis sebuah cerita. Anak-anak, Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang pernah membaca buku cerita? Saya. Semuanya pernah ya? Ayo, Iya. siapa yang berani nyebutin? Ayo, Jilan, pernah baca buku apa Jilan? Putri Mandalika, Bu. Putri Mandalika. Dari judulnya itu berarti tokohnya ya? Ya. Ada siapa lagi tokohnya? Jilan masih inget gak? Ada rajanya, Bu, ayahnya Putri Mandalika. Ya, terus? Sama pangeran-pangerannya. Ya itu tokohnya Jilan udah sebut ini. Jilan masih inget nggak latar tempatnya ceritanya di mana? Di pantai, Bu, di Lombok. Di pantai di Lombok. Nah anak-anak, nah Jilan udah keren nih, dia udah bisa nentuin nih dua unsur dari cerita. Itu ada tokoh dan ada juga latar tempatnya. Jadi udah jelas ya, hari ini kita akan belajar cerita pendek. Nah anak-anak, hari ini Ibu juga mau memberitahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, kalian itu dapat mengetahui apa saja unsur-unsur dari menulis sebuah cerita. Terus yang kedua itu kalian dapat membuat rangkaian cerita. Dan yang ketiga kalian dapat menulis cerita karya diri kalian sendiri. Karena ini udah siang kok, Ibu lihat kalian kayak ini ya, lemes gitu. Lemes gak? Iya, Bu. Kita ice breaking sebentar mau? Mau. Oke, ice breakingnya nggak apa-apa, duduk aja karena cuma tepuk-tepuk. Ini juga bisa melatih kefokusan kalian. Jadi kalau misalnya nih, Ibu pakai ibarat hewan ya. Kalau Ibu sebut kancil, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu sebut hewan kelinci, kalian tepuk 3 kali. Kalau Ibu bilang harimau, mau apa? Roar. Ya udah gitu ya. Ya. Siap? Siap. Kancil, kelinci, harimau, Roar. kelinci, kancil, kancil, kelinci. Oke, sip. Udah fokus ya? Udah siap kita belajar hari ini ya? Sudah, Bu. Nah, tapi Ibu punya sesuatu nih. Ada yang penasaran nggak? Apa tuh, Bu? Ibu mau nampilin sesuatu. Itu adalah video animasi. Nah, video animasi ini Ibu harap kalian tuh memperhatikan ya, karena supaya tujuan Ibu nampilin ini biar kalian tuh terinspirasi gitu. Oke? Oke, Bu. Perhatiin ya. Di suatu sore yang cerah, Devino dan Vina bermain kejar-kejaran di taman dekat sekolah mereka. Hehe, Devino, kamu gak bakal bisa nangkep aku. Tunggu aja, Vin. Aku hampir dapet. Vin, lihat. Batu ini nyala. Wow, kok bisa ya? Kebalikan waktu hanya bagi yang bijak. Hati-hati anak-anak, batu itu bukan mainan. Dia bisa membuka pintu waktu. Pintu waktu? Wah, keren banget. Andai aku bisa lihat masa lalu taman ini. Devino, jangan. Sekejap kemudian,
dunia di sekitar mereka berubah menjadi pusaran cahaya. Kita. Di mana ini Devino? Kalian telah melanggar hukum waktu. Kami nggak sengaja, Tuan Naga. Ayo, Vin. Ada asap di sana. Cepat, sembunyi di sini ya. Jangan nyerah, Vina. Kita bisa. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka berhasil menyelamatkan hutan itu. Sekarang kalian tahu, waktu itu berharga. Cahaya lembut itu membawa mereka kembali ke masa kini. Jadi pelajarannya, jangan main-main dengan hal yang tidak kita pahami. Dan jangan buang-buang waktu lagi. Yuk belajar sebelum sore. Hari itu, Devino dan Vina belajar bahwa waktu adalah anugerah yang tak boleh disia-siakan. Nah, itu dia video animasi yang Ibu tampilkan. Gimana ceritanya? Seru nggak? Seru. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaannya bakal Ibu simpan dulu nih, karena kita masuk dulu ke materi. Materinya ini sedikit aja supaya kalian itu bisa paham tentang cerpen dan menulis cerpen. Jadi ada nanti berkaitan ya sama video yang tadi Ibu tampilin. Nah, yang ini kita akan masuk ke materi menulis cerpen. Ada yang tahu nggak cerpen itu apa? Cerita pendek. Betul, cerpen itu cerita pendek. Jadi cerpen itu merupakan cerita singkat yang menceritakan satu kejadian dan memiliki pesan atau pelajaran. Nah, cerita pendek ini juga ada dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tapi kali ini kita fokus ke unsur intrinsiknya dulu ya. Jadi unsur intrinsik itu adalah elemen yang membangun cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah elemen yang dari luar yang mempengaruhi cerita. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan unsur intrinsiknya aja. Jadi itu ada 5. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah ide atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Seperti di video yang Ibu tampilkan tadi nih. Temanya itu ada yang bisa sebutin nggak apa? Temanya itu petualangan, pertemanan itu. Jadi itu pertama kali yang kalian tentuin dulu ceritanya tuh mau alurnya bagaimana. Kemudian yang kedua itu ada alur. Ada alur awal yaitu perkenalan tokoh dan masalah. Tengah itu adalah tokoh mencoba menyelesaikan masalah, dan yang terakhir itu masalah selesai dan ada pelajarannya. Yang ketiga itu ada tokoh. Siapa yang ada di dalam cerita? Tadi tokohnya ada siapa aja di video tadi? Sama ada satu lagi. Ada naga juga ya. Kemudian yang keempat itu ada latar tempat dan latar waktu. Siapa yang bisa sebutin latar tempatnya yang tadi di video tadi? Saya. Di hutan. Latarnya tempat. Sama ada lagi tahu, bukan di hutan aja. Ya, aman. Latar waktunya? Sore, betul. Yang terakhir tuh ada amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang ingin disampaikan lewat cerita. Dari cerita tadi siapa yang paham apa amanat yang ingin disampaikan dari video tadi? Ini Bu, Jilan. Ayo Jilan, apa Jilan? Amanatnya tadi karena si Devino ini asal ada batu terus dia pegang, jadinya dia masuk tuh ke masa lalu. Jadi amanatnya itu kita tidak boleh asal sembarangan untuk menyentuh hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, bagus banget Jilan. Keren, tepuk tangan. Nah, dari penjelasan Ibu dan Ibu tanya ke kalian, Ibu lihat kalian ini sudah tahu dan paham ya terkait unsur-unsur intrinsik dari menulis sebuah cerita. Jadi udah tahu kan, berarti kalau Ibu ngasih sesuatu kayak gini berarti kita mau ngapain nih selanjutnya?
Mau Bikin cerita buat cerita. Buat cerita pendek. Iya, jadi Ibu jelasin dulu ya alur pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, Ibu akan memberikan waktu 20 sampai 30 menit untuk kalian membuat sebuah cerita. Kemudian salah satu dari kalian akan mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian kita akan mengevaluasi bersama. Setelah itu pembelajaran selesai. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti. Baik, di sini Ibu sudah sediakan LKPD. Ini kalian menulis sebuah ceritanya di sini ya. Jadi semua ketentuannya itu semuanya ada di dalam LKPD. Oke, Bu. Kalau ada yang bingung bisa ditanyain ke Ibu ya. Ya, Bu, yang ini juga dikerjain. Iya, yang di belakang yang lembar ketiga itu dikerjain juga ya dari cerita kalian. Kamu cerita apa? Ayo Jilan, keluarin mana penanya? Bibi nggak, biar Jilan nggak nyontek ya? Iya, Bu. Pipi nyantai, Bu. Jauh bener aku mau nyontek. Nggak boleh nyontek. Ayo Nabila. Oh, mau buat tempat hewannya? Iya, Bu. Kancil dan serigala. Ya, oke. Baik, anak-anak, waktunya udah 30 menit nih. Gimana? Ada yang mau maju ke depan? Siapa nih yang mau bersinar hari ini? Aku. Eta, Bu. Eta mau bersinar. Ayo, Eta boleh. Ayo, Eta. Ayo, tepuk tangan dulu. Temen yang maju. Eta. Tunjukkan pesonamu. Perkenalkan, nama saya Eta Aprilia. Saya ingin membacakan cerita yang sudah saya buat. Petualangan Budi dan Buku Biru. Di sebuah pagi yang cerah di SD Nusantara, Budi duduk termenung di depan pintu perpustakaan. Baginya, perpustakaan adalah tempat yang paling membosankan di sekolah. Budi lebih suka bermain bola di lapangan daripada harus berdiam diri menatap deretan huruf. Bu Mira, perpustakawan sekolah, menyadari bahwa Budi yang lesu dan menawarinya sebuah buku. Saat Budi mulai membaca, ia seketika terhanyut dalam imajinasinya dan merasa sedang berpetualangan secara nyata ke tempat-tempat yang menakjubkan seperti hutan hujan Amazon. Ia tersadar bahwa hanya dalam waktu 1 jam di perpustakaan, ia sudah seperti berkeliling dunia. Pengalaman ini membuat Budi sadar akan pesan Ibu Mira bahwa buku adalah jendela dunia. Sejak saat itu, Budi merasa mulai menyukai membaca buku karena ia tahu pikirannya bisa menjelajah kemanapun. Pikirnya, meskipun kakinya hanya diam di perpustakaan. Nah, yang terakhir yaitu menentukan unsur-unsur dari cerita yang sudah aku buat tadi nih, Bu. Jadi pertama judulnya aku tadi itu Petualangan Budi dan Buku Biru. Temanya pentingnya membaca buku. Lalu tokohnya ada Budi dan Ibu Mira. Lalu latarnya itu perpustakaan SD Nusantara. Lalu alurnya itu ada alur maju tentang pengenalan Budi yang bosan di sekolah. Lalu dia itu terjebak hujan. Lalu klimaksnya itu ada di Budi terhanyut dalam imajinasi petualangan buku. Lalu penyelesaiannya ada Budi sadar pentingnya membaca. Lalu amanatnya itu ada membaca memberikan kita pengetahuan dan wawasan yang sangat luas tanpa harus pergi jauh secara fisik gitu. Oke, keren ya cerita Eta, tepuk tangan. Aku Budinya bagus. Terima kasih ya Eta. Oh iya, Eta. Gimana cerita Eta tadi, bagus ya? Bagus. Nah, cerita kalian juga tadi Ibu sempat lihat dikit-dikit itu bagus-bagus semua loh. Kalian tuh keren-keren, udah bisa ya nulis cerita ya? Sudah. Oke, kita mengevaluasi sebentar. Ibu ingin bertanya nih, dari kalian menulis sebuah cerita ini, kalian merasa senang nggak atau tertarik nggak? Senang dan tertarik. Coba ada yang bisa ngasih tahu Ibu nggak kenapa kalian tertarik menulis sebuah cerita? Saya, Bu. Yo, Pipi. Ya udah Pipi ya. Karena kita bisa menuangkan imajinasi kita ke dalam sebuah cerita, Bu. Wih, keren ya Pipi. Iya, Bu. Bener banget. Jadi di otak itu kalian bisa merangkai dan kalian bisa menuliskan ke dalam tulisan. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih. Kalian merasa kesulitan nggak dalam menulis sebuah cerita ini? Sulit. Sulit? Apa yang dirasa sulit? Saya, Bu. Kenapa Nabila? Saya sulit merangkai kata-katanya, Bu, biar Bagus ya.
Iya sih, karena kita juga kan memiliki keterbatasan waktu ya. Jadi Iya, Ibu Bu. harap kalian itu tidak berhenti di sini saja menulis sebuah cerita. Jadi di rumah juga sering-sering latihan ya supaya menjadi lebih bagus lagi, oke? Oke, Bu. Oke, kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu pengen mengulas sedikit nih tentang materi kita hari ini. Masih inget kan? Masih. Masih. Coba tadi kita bahas tentang cerita Pendek. Cerita pendek itu apa? Cerita yang pendek, singkat. Benar nggak salah. Tapi cerita pendek itu menceritakan satu kejadian dan memiliki Makna. ya, memiliki pelajaran, memiliki amanat. Nah, unsur-unsurnya ada berapa yang intrinsik? 5. Yang pertama ada Tema. Yang kedua, ketiga, keempat, Amanat. yang terakhir, berarti anak-anak semuanya sudah tahu ya, sudah bisa kalian kerjakan di rumah kalaupun mau latihan menulis sebuah cerita. Baik, Ibu sangat-sangat berterima kasih kepada kalian karena tulisan kalian sudah bagus-bagus semua. Ibu hargai dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu Ibu mau kumpulin dulu ya LKPD tugas kalian. Oke. Baik, pembelajaran selesai. Ketua kelas siap pimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang anak-anak. Makasih, Bu.